Pemirsa, penantian panjang selama belasan hingga puluhan tahun akhirnya terbayar lunas. Jumat 17 Oktober 2025 sore di bawah langit alun-alun Kabupaten Blora sebanyak 1.535 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dilantik. Namun di antara ribuan wajah bahagia itu ada segelintir kisah yang paling menyentuh hati. Di antaranya perjuangan Yasir, seorang difabel dan pangat yang hanya 3 bulan lagi memasuki masa pensiun. Inilah buah dari kesabaran dan ketulusan pengabdian. Ingin tahu kisahnya? Berikut liputannya. Pemirsa, di bawah langit Blora yang mulai merona senja, Jumat 17.10.2025 sore, alun-alun menjadi saksi bisu dari sebuah kisah pengabdian yang berujung kebahagiaan. Sebanyak 1.535 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Formasi 2024 Tahap 2 dilantik Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman. Rincian dari 1.535 ASN PPPK yang dilantik tersebut terdiri dari guru 266 orang, nakes 55 orang, tenaga teknis 1.214 orang. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengambilan sumpah dan janji jabatan fungsional bagi 7 orang PNS di Blora. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Blora, Bude Haja Sri Setiorini, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Asisten Sekda Blora, Kepala OPD Pemkab Blora, dan Camat se-Kabupaten Blora. Sorak-sorai haru bercampur lega membingkai wajah-wajah yang telah lama menanti kepastian. Ini bukan sekadar upacara formal, ini adalah penobatan bagi perjuangan panjang. Di antara ribuan wajah itu, tatapan mata Yasir dari Puskesmas Menden memancarkan syukur yang paling dalam. Setelah 13 tahun mengabdi sebagai seorang PPPK difabel, hari ini ia berdiri tegak. Pelantikannya adalah bukti nyata bahwa keterbatasan fisik tak pernah bisa membatasi semangat pengabdian dan hak untuk diakui. Suara batinnya seolah berbisik, inilah buah kesabaran dan ketulusan. Syukur Alhamdulillah, 1.535 PPPK Formasi 2024 Tahap 2 resmi dilantik. Amatan Bupati Arif Rohman kala itu juga tak luput dengan kebahagiaan terpancar dari salah satu dari 1.535 PPPK yang dilantik tersebut. Salah satunya Yasir, seorang PPPK difabel yang sudah bekerja mengabdi 13 tahun di Puskesmas Menden. Dengan duduk di kursi roda didampingi istrinya, Yasir begitu semangat mengikuti pelantikan di alun-alun setelah menempuh perjalanan cukup jauh dari Menden Kradenan. Kita foto dulu ya Pak. Sehat-sehat Pak Yasir, ungkap Bupati Arif. Hari ini kita melantik hampir 1.535 P3K. Ini salah satunya ada ini dari difabel Mas Pak Yasir. Pak Yasir. Dari mana? Dari Menden. Menden. Sudah menanti berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Perasaannya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, semoga makin menyemangati ya, untuk kinerjanya. Dan ini kita kontrak 5 tahun dengan nanti setahun sekali akan kita evaluasi. Kinerjanya akan kita awasi. Sementara itu, tak jauh darinya berdiri Pangat dari Jepon. Usianya sudah 57 tahun 9 bulan. 3 bulan lagi ia akan memasuki masa purna bakti. Ya, hanya 3 bulan. Banyak orang mungkin akan berkata, mengapa baru sekarang? Namun bagi Pangat, 3 bulan itu adalah waktu yang teramat berharga. Dalam sisa waktu pengabdiannya, ia berhak menyandang status aparatur sipil negara, ASN. Kegembiraan itu melampaui perhitungan waktu. Ini tentang pengakuan, tentang martabat, yang akhirnya tersemat menjelang senja usianya. Air mata syukur yang ia usap bukan air mata penyesalan, melainkan tetesan kebahagiaan yang tertunda namun akhirnya terwujud.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pangat dari Jepon, tepatnya dari Puskesmas Jepon. Saya sudah usia 57 9 bulan. Pun gak ada putu dereng. Sudah punya cucu 2. Pun 2 cucu nggih. Kalau istri jelas baru 1. Terus harapannya? Terus harapannya untuk kedepannya, sebetulnya untuk usia pensiun sudah dekat Pak ya. Tinggal berapa bulan Pak? 3 bulanan. Tapi harapannya ya jelas ikut semuanya. Kalau 5 tahun ya ikut 5 tahun itu harapannya. Tapi aturannya, mengaturnya seperti apa? Disyukuri nggih? Seneng nggih? Tetap bersyukur, senang sekali Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus. Dan ada pula kisah Muhammad Ali dari Cepu. 20 tahun bukan waktu yang singkat. 2 dekade penuh dedikasi tanpa kepastian status yang layak. Sepanjang itu, ia tak pernah berhenti berharap, terus bekerja dengan hati yang ikhlas. Hari ini, di tengah riuh tepuk tangan, ia merasakan beban berat yang selama ini dipanggulnya seolah terangkat. Status ASN yang kini ia genggam adalah hadiah terindah untuk kesetiaan dan pengorbanan masa mudanya. Saya sudah mengabdi, sudah 20 tahun lebih di SD sebagai penjaga sekolah. Wah, senang sekali. Baru kali ini, ungkap Muhammad Ali lirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Yadin dari Cepu. SD. Apa PSD Pak? SD ya. Saya sudah mengabdi 20 tahun lebih Pak. Oh, di SD sebagai apa? Penjaga sekolah. Oh, penjaga sekolah. Rasanya pripun Pak? Wah, serahkan Pak berkali. Terus harapannya? Harapannya ke depan sama-sama Pak Ranat ini Pak. Usia mungkin sama Pak. Pun nggak ada putu. Pak. Oh, mungkin ada putu. Lanjut. Mereka, Yasir, Pangat, dan Muhammad Ali adalah representasi dari 1.535 PPPK yang dilantik. Mereka adalah simbol harapan yang tak pernah padam, ikon ketulusan pengabdian, dan bukti bahwa keadilan meski terkadang datang perlahan, pasti akan menemukan jalannya. Pelantikan ini bukan hanya tentang kontrak kerja baru, melainkan tentang pengukuhan janji setia kepada bangsa dan negara yang disempurnakan di tanah Blora. Selamat para pejuang pengabdian, kebahagiaan kalian adalah inspirasi bagi kita semua. Pemirsa, 1.535 PPPK tahap 2 formasi tahun 2024 di Kabupaten Blora dilantik. Mereka akan menjalani masa kontrak 5 tahun dan dievaluasi kinerjanya setiap tahun. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Blora, saya ucapkan selamat kepada 1.535 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK tahap 2 formasi tahun 2024 yang baru saja menandatangani perjanjian kerja sebagai PPPK dan menerima keputusan pengangkatan PPPK pemerintah Kabupaten Blora. Jadi kontraknya 5 tahun, mungkin ada yang di daerah lain yang kontraknya kurang dari 5 tahun. Tapi ada tapinya, harus siap dievaluasi tiap tahun biar kinerjanya selalu baik, terang Mas Arif, panggilan akrab Bupati Arif, Rohman. Syukur Alhamdulillah, setelah sekian lama menunggu, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, tentunya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Blora, kami mengucapkan selamat kepada 1.535 orang yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K tahap kedua formasi tahun 2024 yang baru saja menandatangani perjanjian kerja sebagai P3K dan juga menerima keputusan P3K. Jadi kontraknya 5 tahun ya. Nah, mungkin ada yang di daerah lain kontraknya tidak sampai 5 tahun. Tapi ada tapinya, harus siap dievaluasi setiap tahun ya. Biar kinerjanya selalu baik.
Nah, ya siap ya? Karena kemarin senior-seniornya ada yang dievaluasi bikin saya tidak baik, ya kita evaluasi. Rinciannya 1.535 ASN PPPK tersebut terdiri dari guru 266 orang, nakes 55 orang, tenaga teknis 1.214 orang. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengambilan sumpah dan janji jabatan fungsional bagi 7 orang PNS. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Blora Hajjasri Setiorini, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Asisten Sekda Blora, Kepala OPD PMK Blora, dan Camat Sekabupaten Blora. Bupati mengungkap bahwa dengan pengangkatan PPPK ini diharapkan nantinya akan mampu untuk mendukung kinerja dari pemerintahan Kabupaten Blora. Diharapkan para ASN tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi karena Bapak Ibu sudah menyandang status sebagai ASN, secara otomatis terikat dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu bisa menjadi contoh karena sudah statusnya menjadi ASN. Selanjutnya kita berharap bahwasannya pelayanan di Kabupaten Blora ini harus lebih ditingkatkan karena yang menjadi motor penggerak pelayanan ini adalah para ASN termasuk dari Bapak Ibu semuanya. Jadi diniatkan ikhlas untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ASN. Jadi loyalitas sebagai ASN harus dijaga, sambungnya. Bupati juga berharap agar para ASN dapat mencintai pekerjaannya, melaksanakan pekerjaannya dengan penuh pengabdian dan diniatkan untuk beribadah. Pengabdian, kecintaan terhadap pekerjaan ini harus selalu ditumbuhkan. Jadi pekerjaan ini tidak sebagai beban, tapi sebagai wahana pengabdian. Aktualisasi diri yang menyenangkan sehingga dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan. Intanya, Perlu kami sampaikan bahwa dengan pengangkatan P3K ini diharapkan nantinya akan mampu untuk mendukung kinerja dari pemerintahan Kabupaten Blora dan tentunya Bapak Ibu saya harapkan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi karena Bapak Ibu sudah menyandang status sebagai ASN, secara otomatis terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan Bapak Ibu bisa menjadi contoh karena sudah statusnya menjadi ASN. Selanjutnya, kita berharap bahwasanya pelayanan di Kabupaten Blora ini harus lebih ditingkatkan. Karena yang menjadi motor penggerak pelayanan ini adalah para ASN termasuk dari Bapak Ibu semuanya. Jadi diniatkan ikhlas untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ASN. Jadi loyalitas sebagai ASN harus dijaga, pengabdian, kecintaan terhadap pekerjaan ini harus selalu ditumbuhkan. Jadi pekerjaan ini tidak sebagai beban, tapi sebagai wahana pengabdian, aktualisasi diri yang menyenangkan, sehingga dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan. termasuk Bupati juga mengajak ASN untuk bersyukur, terlebih dengan meningkatnya pendapatan mereka bagi yang Muslim untuk dapat menunaikan kewajiban zakatnya, termasuk mengajak untuk para ASN untuk gemar bersedekah, salah satunya untuk anak yatim. Dan jangan lupa juga, ini untuk sebuah ASN, jadi kita ini manusia beruntung di antara yang lain, sehingga kita punya kewajiban untuk yang beragama Islam nanti gajinya dipotong 2,5% zakat, ya, karena ini harus kita syukuri. Termasuk kita juga selain zakat ini wajib, ada yang sunnah nanti ada sedekah untuk anak yatim. Tapi ini nanti sifatnya sukarela, tidak dipaksa, tergantung kemampuan masing-masing. Rincinya, Untuk seluruh ASN, jadi kita ini manusia beruntung di antara yang lain, sehingga kita punya kewajiban untuk yang beragama Islam, nanti gajinya dipotong 2,5% zakat, ya. Nah, nggak boleh gerundel, karena ini harus kita syukuri. Termasuk kita juga selain zakat ini wajib, ada yang
sunnah nanti ada sedekah untuk anak yatim. Nah, tapi ini nanti sifatnya sukarela, tidak dipaksa, tergantung kemampuan masing-masing. Demikian pemirsa, perjuangan panjang dan pengabdian tulus akhirnya membuahkan hasil manis. Semoga kisah Pak Pangat dan Yasir menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tak pernah menyerah dalam menggapai mimpi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ulas Berita Blora TV. Saya Urip Daryanto beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty streets, but I keep searching for your traces.